Saya yakin ini adalah robot paling sederhana. Itu terbuat dari besi tua, tapi itu adalah seseorang yang berspesialisasi dalam menangani hooligan. Preman itu tewas dilas di dalam mobil oleh robot. Robot mengambil mobil. Menggaruk tangki bensin. Mobil itu dilalap api. Dalam sekejap semuanya hancur. Nama operator robot tersebut adalah Yahya. Ia mempunyai otak yang jenius sehingga sering melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Orang normal tidak bisa mengerti. Jadi Yahya sangat aneh. Guru dan teman menganggapnya gila. Yahya pendiam dan tidak punya teman. Tapi dia jatuh cinta pada Sarah. Yahya menjadi semakin sadar diri. Hanya Asma'a yang menganggapnya sebagai teman. Kemampuan matematika Yahya melebihi seorang profesor. Profesor itu mengatakan Yahya gila dan bahkan mengeluarkannya dari kelas. Sekembalinya ke rumah, hanya ayahnya yang hangat yang masih terus menyemangatinya. Yahya sangat menyukai bidang mekanik, dia sangat berpengetahuan tentang robot. Ia menunjukkan kepada ayahnya hasil penemuannya. Yahya menggunakan lehernya sebagai sensor. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan robot. Tapi sang ayah berkata dia akan membawanya ke toko mainan dan pasti akan disukai banyak anak. Namun sekelompok preman masuk ke dalam rumah dan membuat sang ayah pingsan. Mereka mengambil barang-barang berharga. Yahya mengambil pisaunya dan bersembunyi di sudut. Ayah tercinta Yahya ditelan bulat-bulat oleh api yang besar. Bahkan ayahnya pun tidak bisa dia lindungi. Yahya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna. Api menghanguskan seluruh rumah. Polisi menangkap pelaku, namun karena tidak cukup bukti, mereka terpaksa melepaskannya. Yahya tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia menuangkan bensin ke dirinya sendiri dan menyalakan api. Yahya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ia belum menyatakan cintanya, dan masih banyak keinginan yang belum terpenuhi. Yahya memadamkan pertandingan. Sang ayah menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri tetapi menghukum para preman itu. Lalu sang ayah menghilang. Yahya bingung dan mencari ayahnya. Dia melihat pintunya terkunci. Dia mengendalikan robot untuk memotong kunci pintu. Yahya berlari keluar. Dia melihat robot itu dan tiba-tiba mengerti. Mengapa tidak membuat robot balas dendam dan menangkap orang-orang jahat itu? Yahya meneliti dan memproduksi. Dia menyelesaikan robot balas dendam. Yahya pergi ke sarang para gangster. Dia bersembunyi di sebuah ruangan, mengendalikan robot untuk menyerang secara proaktif. Robot itu menjatuhkan 2 orang. Orang lain melihat robot itu dan lari ketakutan. Robot itu dengan akurat melemparkannya ke arahnya. Itu memasukkannya ke dalam mobil. Robot tersebut mengangkat mobil dan menggores tangki bensin. Mobil itu dilalap api, baik orang maupun kendaraan tewas. Adegan ini difilmkan oleh seorang saudara dan kemudian diposting secara online. Video itu dibagikan dengan cepat. Robot telah menjadi pahlawan. Selanjutnya memproses setiap nama satu per satu. Pernahkah Anda melihat robot sesederhana itu? Itu terbuat dari besi tua, tapi merupakan pahlawan yang menyelamatkan anak-anak. Yahya memakai sensor dan mengendalikannya untuk menghancurkan organisasi kriminal. Dia membuat robot untuk membalaskan dendam ayahnya. Video robot yang menangani preman menjadi hot di situs jejaring sosial. Semua orang mengetahuinya. Robot adalah pembawa pesan keadilan. Di tempat lain, Asma'a setelah melihat video ini pergi menemui Yahya. Asma'a menemukan sketsa robot di laci meja Yahya sehingga dia tahu bahwa robot itu dibuat olehnya. Yahya menceritakan semuanya pada Asma'a. Dia tampil untuk Asma'a. Asma'a membantu Yahya mencari tempat yang lebih aman. Kisah Yahya juga ditemukan oleh orang yang tidak disebutkan namanya. Orang lain berharap dia bisa melenyapkan kejahatan dan melenyapkan kejahatan. Juga mengirimkan Yahya daftar 10 bos terkenal. Ada penjahat yang terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan perdagangan anak. Orang itu tampaknya adalah orang yang benar. Asma'a sangat mendukung tindakan tersebut. Robot memulai pekerjaan seorang pahlawan. Robot itu menghancurkan kekuatan bawah tanah.
Itu menjadi pahlawan kota. Beberapa orang menyukainya dan beberapa orang membencinya. Hal ini menimbulkan kecemburuan profesor peneliti robot ini. Pasalnya, putranya membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Jadi dia bekerja sama dengan kaum kapitalis. Akan mencuri robot untuknya. Dengan begitu Anda akan mendapatkan banyak uang. Tapi orang kaya bisa melakukan segalanya. Selanjutnya, mereka berencana untuk menculik robot tersebut. Saya tidak percaya dua preman menghancurkan robot. Mereka memotong lengan robot tersebut. Tujuannya adalah untuk memikat pemiliknya. Profesor itu mengirim preman untuk merampok kereta dari sana untuk menangkap Yahya. Penjahat itu mengganggu kendali Yahya. Robot itu berdiri di sana dengan bodoh. Pemuda itu melihat itu dan berpikir, jika dia tidak menghentikannya, semua orang akan mati bersama. Jadi dia memecahkan jammernya. Robot itu telah terhubung kembali dengan Yahya. Jaga para preman. Dua gerbong kereta terputus. Untuk menghindari kecelakaan, robot menghubungkan dua gerbong kereta untuk membantu orang berlari ke gerbong lainnya. Saat semua penumpang selamat, tubuh robot pun ikut putus. Kemudian jatuh ke rel. Ketika Yahya pulang, dia melihat CD di dinding. Naksirnya diculik oleh seorang profesor. Dia menginginkan robot. Yahya tahu ini jebakan, profesor. Demi Sarah, dia mengorbankan dirinya sendiri. Sebelumnya, Yahya mengumumkan kepada semua orang di kota bahwa dialah pemilik robot tersebut. Yahya menceritakan kisahnya. Hal ini menyentuh hati Sarah. Yahya mengungkap keberadaan robot tersebut. Polisi mengira Yahya mengganggu ketenangan sehingga mereka mendatangi lokasi kejadian. Namun mereka melihat bom waktu tergantung di robot tersebut. Setelah hitungan mundur berakhir, tempat itu berubah menjadi lautan api. Sebenarnya Yahya melakukan itu untuk memberitahu semua orang bahwa robot tidak akan ada lagi. Yahya menemukan profesor itu dan memintanya untuk melepaskan Sarah. Mereka membuat kesepakatan. Yahya bisa memberikan desainnya kepada profesor. Profesor itu harus menerimanya. Dia melepaskan Sarah. Setelah Sarah tiba dengan selamat, Yahya membuat sketsa desainnya lagi. Tapi dia menggunakan bajunya untuk menutupi hidungnya. Maksudnya itu apa? Sebuah mobil yang membawa asap putih pekat sedang melaju menuju rumah profesor. Mereka semua tidak sadarkan diri. Ternyata sebelum sampai, Yahya dan orang yang tidak disebutkan namanya itu sudah merencanakan aksinya. Dia ingin mati bersama profesor itu. Orang yang tidak disebutkan namanya itu mengarahkan orang untuk memasang bom di sekitar tempat ini. Saat ini, profesor merasa tidak biasa. Dia segera pergi. Yahya sedang menghapus cetak biru dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi ada dua orang berdiri di sana sambil memegang senjata. Mengetahui dia tidak bisa keluar, Yahya memanggil Sarah untuk mengucapkan selamat tinggal. Yahya bilang jangan tunggu dia tapi lari. Yahya pun mengakui perasaannya pada Sarah. Aku mencintaimu. Saat api berkobar dengan dahsyat, Yahya terkubur di dalam kobaran api. Sarah kembali ke rumah. Di akhir film, perilaku kriminal sang profesor diketahui dan ditangkap polisi. Yahya sangat selamat. Orang misterius itu menyelamatkannya.